Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembukuan usaha kecil yang saya rangkum dan saya beri poin-poin, dan di sini saya menggunakan slide PowerPoint untuk mempresentasikannya. Dan berikut judul saya, yaitu pembukuan usaha kecil dalam mata kuliah Operasi dan UKM dengan dosen Pak Prasetyo. Yang pertama, pembukuan dan perkembangannya. Babilonia di 3600 tahun sebelum Masehi. Nah, ini yang kita tahu adalah zaman masih sangat amat dasar ya, yang bisa kita lihat dari mulai pencatatannya sekali, ini hanya menggunakan potongan tanah liat yang bisa kita tahu, karena belum ada teknologi dan kecanggihan-kecanggihan yang ada untuk di zaman Babilonia sendiri menggunakan potongan tanah liat. Lalu di zaman berikutnya di zaman Mesir. Nah, ini pencatatannya dan pembukuannya dilakukan di atas daun lontar. Sudah mulai berkembang untuk pencatatannya. Dan fase ketiga di Italia. Italia itu di tahun 1494, yang dimana ini sudah menggunakan kertas ya, kertas atau buku yang diprakarsai oleh Luca Pacioli dan Leonardo da Vinci. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai rapih dari segi pencatatannya, dan sudah menggunakan bahan-bahan yang telah kita tahu dan paham di zaman sekarang ya. Lalu fase keempat, ini sudah zaman era digital ya, di Inggris atau Amerika, dan bahkan sampai sekarang ini kita sudah menggunakan komputerisasi, banyak macamnya untuk komputerisasi, mulai dari Excel, Microsoft, ataupun presentasi dan segala macam. Ini sudah mulai komputerisasi dan sangat canggih untuk teknologinya di zaman sekarang. Kita lanjut. Untuk pembukuan ini apa sih maksudnya? Pembukuan itu bisa dibilang sebagai akuntansi. Akuntansi sebagai pencatatan, seni mencatat, kelompokan, untuk mengelompokkan yaitu berbagai macam transaksi yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa transaksinya, contoh dari nilai uang lalu menjadi transaksi. Nah, ini yang disebut pencatatannya dari awal nih, dari transaksi tunai ataupun transaksi yang dilakukan secara non tunai. Ini kan namanya sebuah transaksi ya, dan dicatat di laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan dibagi-bagi lagi nih. Nah, laporan keuangan ini satu, rugi atau laba rugi lah. Nah, ini pencatatan bagaimana arus keluar masuknya, pada akhirnya yang bertransaksi itu rugi atau laba nih, keuangan yang dilakukan pada periode tertentu. Yang kedua ada di neraca. Neraca ini posisinya bagaimana kita melihat bagaimana keseimbangan antara debit dan kredit yang kita lakukan di transaksi tersebut. Lalu perubahan modal. Nah, ini bagaimana kita mengetahui bagaimana perubahan dari transaksi pertama, transaksi kedua dan selanjutnya, ini apakah ada perubahan dari segi tersebut, dan makanya ada laporan keuangannya perubahan modal. Lalu arus kas. Nah, arus kas di sini bagaimana kita melihat arus kas tersebut, apakah positif, negatif, debit kreditnya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, yang selanjutnya, apa manfaat pembukuan atau akuntansi? Nah, di sini kan
kita tahu nih pembukuan akuntansi itu kayak bagaimana kita mencatat keseluruhan transaksi dari awal sampai akhir pembukuan, itu harus tercatat dengan baik, tidak ada yang terlewat. Nah, ini manfaatnya tidak hanya untuk perusahaan sebenarnya sih, banyak yang bisa dilakukan. Nah, khususnya saya mengangkat untuk si usaha kecil ini. Nah, kalau untuk di internal perusahaan bisa ke pimpinan karyawan. Nah, ini bagaimana dia membaca pembukuan tersebut, apakah baik atau buruknya, dan anggaran kebijakan lainnya. Nah, ini masuk juga untuk hubungan dari pemilik pimpinan karyawan. Lalu kalau untuk eksternal perusahaannya, ini bisa ke kreditur pemerintahan, bagaimana caranya untuk menginvestasikan pemberian pinjaman tersebut. Kita lihat nih pembukuannya, kalaupun hasilnya baik dan positif, mungkin untuk kreditur ini mungkin bisa ya kayak di approve gitulah. Kita lihat dari pembukuan akuntansinya arus kasnya seperti apa, seperti itu. Lanjut untuk pedoman pencatatannya. Nah, ini pedoman pencatatannya dibagi-bagi lagi cabangnya, yaitu sumber atau dokumen yang nyata. Nah, sumber atau dokumen nyata ini seperti bentuknya hard copy. Hard copy ini bisa faktur, kwitansi atau nota yang kita terima, atau misalkan struk belanja, struk dari kita belanja segala macam. Nah, itu dari kasir. Nah, ini bentuknya hard copy. Nah, kalau untuk saat terjadinya apa nih untuk mencegah kelalaian? Nah, bagaimana kalau struk itu nggak ada, kita bisa lupa segala macam, tidak tercatat. Nah, itu bisa menjadi selisih di kemudian harinya. Makanya diperlukan adanya si hard copy itu, faktur, kwitansi atau nota struk belanja. Nah, untuk apakah itu menjadi impact-nya? Ya, impact-nya itu menjadi rapih karena mudah dalam penyajian jika diperlukan. Nah, kita tetap mencatat di laporan keuangannya, namun untuk buktinya kita melampirkan untuk si faktur, kwitansi atau nota ini, seperti itu. Jadi lebih valid lah untuk penyajian data keuangannya. Lanjut. Untuk transaksi perusahaan ini bisa memulai dengan modal dan ditambah kewajiban. Nah, ini sama dengan kekayaannya bisa jadi untuk kas, peralatan, perlengkapan, dan gedung. Nah, ini untuk transaksi di awal, di mana modal ini harus disertakan untuk transaksi keuangannya, dan pencatatannya harus dicatat dari awal, mulai dari modal dan kewajibannya, itu dicatat kasnya berapa, peralatannya berapa, perlengkapannya berapa, ataupun misalkan menyewa, sewa gedungnya berapa, dan sebagainya. Jadi semuanya dicatat pada awal pun, dari pas modal awal tetap untuk transaksi perusahaannya harus dicatat. Nah, ini untuk contoh buku kasnya. Kas itu adalah uang tunai ya, uang cash, bisa kertas dan uang logam. Tapi kalau uang logam untuk saat ini mungkin agak jarang ya, teman-teman semua. Paling yang lebih banyak itu uang tunai, cash. Dan sebenarnya cash itu juga sebenarnya udah agak jarang ya kalau sekarang untuk ada e-money. Dan tapi tetap kita pedomannya adalah pada uang cash. Nah, bentuk buku cashnya itu ada 6 kolom ya. Tanggal, nomor bukti, keterangan masuk keluar, saldo. Nah, ini tanggalnya tanggal transaksi, nomor buktinya mungkin nomor struknya, nomor transaksi nomor berapa, keterangannya mungkin pembelian apa, misalkan membeli peralatan untuk kantor, untuk pembersihan kantor. Nah, ini masuk dan keluarnya seperti apa, ada uang masuk berapa, dan untuk sisa saldonya itu dihitung dikurangi dengan pembelian kita untuk peralatan atau perlengkapan yang tadi kita contohkan. Nah, ini contohnya. PT ABC laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari. Nah, pendapatan jasanya sekian, beban-beban. Nah, ini ada beban gaji,
air, telepon listrik, beban iklan, dan total bebannya. Nah, ini untuk beban-bebannya ditambahkan, lalu dikurangi dari pendapatan atau jasa. Nah, ini contoh laporan laba ruginya, total bebannya sekian, untuk laba ruginya jadinya sekian. Nah, ini ada penjumlahannya sendiri. Untuk laporan perubahan modal, nah ini modal awal, modal yang paling awal berarti setorkan berapa, investasi tambahan jika ada investasinya, nah laba rugi dari yang persesan tadi, laba ruginya seperti apa, dan dikurangi prive. Prive ini adalah mengambil uang tunai dari dari modal kas sendiri. Jadi berarti untuk kebutuhan pribadi yang diambil, nah ini dikurangi lah kalau misalkan ada prive-nya berapa, nah sama dengan itu modal akhir dari transaksi laporan perubahan modal tersebut. Nah ini neraca jadi kayak kiri kanan gini, harta sama utang. Nah kalau untuk debit kreditnya ini, kalau di harta ada kas, perlengkapan, peralatan, motor, dan gedung. Ini masuknya ke harta. Total hartanya berapa? Nah, ini harus sama dengan utang dan modal. Utang usaha dan modal akhir. Total utang plus modal. Nah, ini harus angkanya balance. Kalau nggak balance, mungkin berarti ada kesalahan nih di sebelumnya nih. Entah pencatatannya ada yang terlewat dan seperti apa. Nah, ini harus dikaji ulang kalau tidak balance. Seperti itu. Nah, ini contoh pembukuan sederhana. Saya kasih contoh. Berikut adalah transaksi berkaitan dengan usaha yang didirikan oleh Tuan Edwin yang bergerak dalam bidang reparasi komputer dengan nama Edwin Repair. Transaksi terjadi selama 1 bulan. Nah, kita lihat tanggal 2, 5, 7, 8, 10, dan seterusnya. Ini kan semuanya ada transaksi ya, baik itu masuk dan keluar ya. Nah, ini ditanya adalah buku kas, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke. Nah, ini contohnya. Tanggal sekian, untuk nomor buktinya kita kosongin aja boleh, keterangannya. Nah, seperti yang tadi transaksinya kita masuk apa keluarnya ini kita cek dulu. Nah, kalau aku ngambil contoh yang nomor tanggal 2. Tanggal 2 ini adalah kas modal, berarti masuk ada 10 juta. Saldonya 10 juta. Untuk gedungnya berarti ini bayar sewa gedung. Nah, untuk keterangannya gedung berarti ada duit keluar ya sebesar 2 juta. Nah, 10 juta yang tadinya di awal ini dikurangin dengan 8 juta. Dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta karena ini adalah uang keluar, ibaratnya uang keluar. Nah, dari soal tadi ini dipilah-pilah yang mana uang masuk dan mana uang keluar, dan diakumulasi di kolom saldo itu. Nah, ini laba ruginya. Jadi untuk pendapatan jasanya itu adalah beban-beban yang sudah dikurangi, sama dengan itu laba. Jadi pendapatan jasa dikurang beban-beban segala macam. Nah, ini sama dengan laba. Ini laporan perubahan modal ya. Modal awalnya 10 juta ditambah dengan laba. Karena tadi tidak ada prive ya. Nah, jadi langsung saja untuk modal awalnya ditambah dengan laba. Nah, ini neracanya ya. Untuk kiri kanannya harus sama. Untuk hartanya, kas perlengkapan, peralatan, motor, gedung itu harus sama dengan utang dan modal. Sudah selesai. Saja untuk pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.